was in the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik. Nah, sebelum kita belajar, langkah baiknya Bapak absen dulu ya. Sebelumnya ada yang ngirim surat izin sakit belum? Ya. Bulan dari Hadir Pak. Ratu Fadila, Ratu Hardianti, ada Nurijah, Fikri. Alhamdulillah ya semua. Ya Pak. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terus, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Tahu nggak? Tahu nggak apa mata pelajarannya hari ini? Kata IPAS. Iya. Masa nggak ada yang hafal apa mata pelajarannya tiap hari? IPAS ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar ada berbagai macam pelajaran yang kita pelajari. Ada tumbuhan, terus ada hewan, ada juga tembaga, terus besi. Tahu nggak apa maksud dari yang Bapak sampaikan barusan? Nah, jadi hari ini kita belajar sumber daya. Nah, hari ini kita belajar Nah, hari ini kita akan belajar sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, jadi sumber daya alam hayati itu teman-teman adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang kita ketahui? Manusia. Nah, manusia termasuk. Terus kalau yang non hayati? Batu. Jadi yang non hayati ini yang tidak berasal dari makhluk hidup. Batu. Mati. Tanah. Air. Nah, udah kita ya. Iya. Kalau yang hayati Pak? Kan udah barusan. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Hewan. Yang makhluk hidup apa? Yang makhluk hidup. Hewan. Hewan. Manusia. Nah, Tumbuhan. jadi lihat dulu bukunya ya. Kan kita punya buku dia tadi ya. Ada apa ini? Iya Pak. Iya Pak. Mau foto Pak? Gak lepas ya. Tidak Pak. Kita kan bilang diri aplikasi. Nah, bukunya kan. Iya iya. Udah deh buku ini Pak. Nah, sumber daya alam hayati itu adalah makhluk hidup, terus tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Terus ciri khas atau identiknya sumber daya hayati itu teman-teman bisa diperbaharui. Kenapa bisa diperbaharui? Karena bisa didaur ulang. Ya, karena bisa Didaur ulang. dan berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau sumber daya alam non hayati itu teman-teman kebalikan dari sumber daya alam hayati. Berarti sumber daya non hayati ini teman-teman tidak bisa diperbaharui. Apa saja contoh sumber daya alam non hayati? Batu. Batu, air, Baskom. ya. Kan ya termasuk baskom.
Nah, ada berbagai macam problem yang sudah kita hadapi dari sekarang karena minimnya atau sudah mulai berkurangnya sumber daya alam. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita melestarikan sumber daya alam. Salah satunya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu air. Jadi dalam penggunaan air ini bagaimana kita bisa menggunakannya seminimal mungkin. Tidak usah terlalu boros. Tidak usah buang-buang air. Karena kalau kita lihat sekarang gunung udah pada apa gunungnya? Udah Botak. Jadi tidak ada lagi akar yang bakal menopang turunnya air sehingga bisa meresap ke dalam gunung sehingga bisa menghasilkan banjir, menghasilkan sumber daya air yang baru lagi atau sumber daya mineral. Terus kita ulang lagi, apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati itu kita ingat adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Kalau sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya apa? Yang tidak punya nyawa. Ya, yang tidak punya Benda mati. atau tidak berasal dari makhluk Manusia. hidup. Mungkin sampai di sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.